Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas cerita atau kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara anak-anak Nabi Yakub, Allah mengkhususkan Yusuf dengan kenabian. Telah disebutkan dalam Al-Quran melalui lisan seorang yang beriman menasihati kaumnya. Telah datang kepadamu Yusuf sebelumnya dengan membawa bukti-bukti, namun kamu tetap saja ragu-ragu terhadap apa yang dibawanya kepadamu, sehingga apabila ia sudah meninggal, kamu berkatakan, Allah tidak akan mengutus orang Rasul sesudahnya. Allah telah menamakan dalam Al-Quran sebuah surat dengan nama Yusuf yang menerangkan kehidupannya dan cobaannya bersama saudara-saudaranya, istri pembesar, serta masuknya ke dalam penjara dan ajakan kepada Allah. Juga keluarnya dari penjara dan penjelasan mimpi raja dan pengangkatannya sebagai menteri ekonomi. Kemudian kedatangan saudara-saudaranya ke Mesir dengan sebab musim paceklik. Setelah itu memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya dan lain-lain yang akan diceritakan secara terperinci. Yakub alaihissalam lebih mencintai Yusuf dan saudara seibunya Benyamin daripada anak-anaknya yang lainnya. Suatu hari Yusuf bermimpi melihat 12 bintang, matahari, dan bulan semuanya bersujud kepada Yusuf. Yusuf pun menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, dan pahamlah ayahnya bahwasanya Yusuf akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan manusia. Tetapi ia khawatir akan timbul rasa dengki pada saudara-saudaranya, sehingga ia berpesan kepadanya agar jangan sampai menceritakan hal itu kepada mereka. Kemudian ia menjelaskan kepada Yusuf bahwa di kemudian hari ia akan menjadi pemimpin yang ditaati. Allah akan memilihnya sebagai nabi dan mengajarkan tafsir mimpi kepadanya. Saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan dengki atas kelebihan kasih sayang yang diberikan kepada Yusuf. Mereka menyembunyikan rasa jahat kepada Yusuf dan bersekongkol di antara mereka untuk membebaskan diri dari semua itu. Mereka menyangka dengan perbuatan ini mereka bisa memonopoli kecintaan ayahnya tanpa ada persaingan dari Yusuf. Salah seorang saudara Yusuf menasihati agar jangan membunuh Yusuf, akan tetapi membuangnya jauh-jauh di dalam sumur. Barangkali ada kafilah yang lewat yang akan membawanya bersama mereka, sehingga dengan demikian mereka pun telah mencapai sasaran dengan menjauhkannya dari ayahnya. Mereka pun berusaha membujuk ayah mereka, itu Nabi Yakub alaihissalam, untuk mengizinkan mereka membawa Yusuf bersama. Sebenarnya Nabi Yakub enggan untuk memberikan izin kepada mereka agar pergi bersama Yusuf. Namun bujukan dan rayuan dari mereka membuat Nabi Yakub mengizinkan saudara-saudara Yusuf membawa mereka pergi bersama. Mereka pun pergi bersama Yusuf, lalu mereka membawanya ke suatu sumur dan membuangnya di situ, sesuai dengan rencana yang telah diatur dan disepakati bersama. Ketika itu, Allah mengilhamkan kepadanya bahwa ia akan menyelamatkan Nabi Yusuf dari penderitaannya, dan akan datang suatu hari di mana ia akan mengabarkan kepada saudara-saudaranya tentang apa yang mereka lakukan terhadap dirinya, sedang mereka itu membutuhkannya dan tidak tahu bahwa dirinya adalah Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pulang di waktu sore menampakkan kesedihan dan meratap. Mereka berkata, "Wahai ayah, kami sedang bermain kejar-kejaran dan berlomba memanah, dan kami tinggalkan Yusuf sendirian untuk menjaga barang kami. Ternyata datang serigala memakannya, sedangkan kami berada jauh sekali darinya. Engkau tidak akan percaya pada omongan kami karena engkau menuduh kami tidak senang terhadap Yusuf, walaupun kami berkata benar." Mereka menunjukkan baju Yusuf yang berlumuran darah. Akan tetapi ketika ia melihatnya, maka tahulah bahwa mereka berdusta, dan darah itu bukan berasal dari darah anaknya. Karena kemudian ia berkata kepada mereka, "Kalian telah menggampangkan bagi diri kalian suatu perkara besar, sehingga kalian melakukannya, dan aku akan bersabar atas perpisahan dengannya dan tidak putus asa. Hanya Allah yang kuminta pertolongan untuk mengungkapkan hakikat apa yang kamu katakan." Tidak lama kemudian, lewat di hadapan sumur itu sebuah kafilah. Kemudian mereka mengirim seseorang di antara mereka untuk mengambil air dari situ. Ketika ia menurunkan timbahnya, Yusuf berpegangan pada timbah itu hingga keluar dari sumur. Orang itu sangat gembira dan membawanya kepada teman-temannya sambil menunjukkan kegembiraannya dengan berkata, "Kabar gembira, ini adalah seorang anak." Kemudian mereka meletakkannya di atas barang-barang yang akan dijual.
Kafilah itu menjual Yusuf dengan harga murah supaya Yusuf dibeli oleh seorang menteri kerajaan Mesir. Kemudian memesankan kepada istrinya Zulaikha agar memperlakukannya dengan baik. Allah memberi Yusuf suatu kedudukan dan kemuliaan di rumah menteri raja. Allah juga menjadikannya bebas bertindak terhadap harta benda menteri itu dan memberinya kedudukan yang tinggi di Mesir serta memberi ilham tafsir mimpi. Tatkala Yusuf sudah besar dan menjadi pemuda yang kuat, Allah memberikan kepadanya hukum yang tepat dan ilmu yang bermanfaat. Inilah balasan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, karunia Allah kepada Yusuf berupa ketampanan yang luar biasa ternyata menimbulkan ujian yang sangat besar baginya. Masalahnya, Zulaikha, istri menteri, sangat terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf dan berusaha mendekatinya. Pada suatu hari, ketika mendapati Yusuf sendiri di rumahnya, mulailah ia merayu Yusuf dengan segala cara yang diusahakannya, namun Yusuf menolak. Tatkala Zulaikha sudah tidak tahan lagi, ia pun berusaha memegang Yusuf yang lari keluar melalui pintu, dan terpeganglah baju Yusuf hingga robek, kendati ia berhasil lolos. Ketika itulah datang suami Zulaikha yang tepat berdiri di depan pintu. Zulaikha balik menuduh Yusuf hendak berbuat kejahatan kepadanya dan mendesak suaminya agar memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Namun Yusuf menolak tuduhan terhadap dirinya, seraya berkata bahwa Zulaikha yang berusaha mengkhianati suaminya, sedang ia menolaknya. Tatkala dua orang itu saling menuduh, ada seseorang di dekat mereka yang memberi keputusan sambil berkata, apabila bajunya robek di depan, perempuan ini benar omongannya, karena berarti Yusuflah yang mendekatinya dan ia mempertahankan diri. Sebaliknya, baju yang robek dari belakang, maka Yusuf yang benar, karena ia berusaha melarikan diri dari perempuan itu, sedangkan perempuan itu berdusta dalam omongannya. Ketika suami Zulaikha melihat baju Yusuf robek dari belakang, ia berkata, sesungguhnya ini adalah siasat dan tipu daya perempuan, dan tipu daya perempuan itu sungguh besar. Akan tetapi, suami Zulaikha ingin menutupi kejelekan itu dan berkata kepada Yusuf, lupakanlah apa yang terjadi padamu dan rahasiakanlah. Kemudian ia berkata kepada istrinya, mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu dan bertobatlah kepadanya dari dosa yang telah engkau lakukan. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang berdosa dalam perbuatan ini. Tersiarlah kabar peristiwa antara Yusuf dan istri menteri, dan ramailah orang-orang perempuan mengunjingkannya di kota itu dengan berkata, sesungguhnya istri menteri merayu pelayannya agar memenuhi keinginannya, dan sebenarnya ia telah berbuat kesesatan. Istri menteri mendengar gunjingan orang-orang atau perempuan atau wanita dan kejelekan omongan mereka itu. Maka pada suatu hari ia ingin menunjukkan Yusuf kepada mereka supaya mereka tahu sampai di mana pengaruh ketampanan Yusuf yang hampir menjerumuskannya itu. Diundangnya mereka, orang-orang atau para wanita, untuk menghadiri jamuan makan pada waktu itu. Zulaikha pun menyuruh Yusuf untuk hadir di situ juga. Ketika Yusuf datang, tercenganglah perempuan-perempuan itu melihat rupa yang sangat tampan, hingga tanpa terasa mereka mengiris tangan mereka sendiri dengan pisau yang akan digunakan untuk mengupas buah-buahan. Mereka pun menganggap Yusuf bukan orang biasa dengan berkata, bukanlah ini seorang manusia, melainkan ia seorang malaikat yang mulia dengan ketampanan yang sangat luar biasa. Ketika Zulaikha melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh ketampanan Yusuf kepada para wanita itu, berkatalah ia kepada mereka, ini adalah pemuda yang selalu kalian gunjingkan aku dengannya. Kalian telah terpesona melihat kebagusannya dan tercengang tanpa menyadari diri kalian, sehingga terjadilah apa yang menimpa kalian. Inilah pemuda yang kurayu namun dia menolak, dan aku bersumpah jika ia tidak melakukan apa yang kusuruh, maka ia akan dipenjara sebagai orang yang hina. Kemudian ia berdoa kepada Tuhannya agar menyingkirkan kejahatan tipu daya mereka, sehingga ia tidak cenderung dengan keinginan mereka dan menjadi orang yang tolol dan ceroboh. Maka Allah mengabulkan doanya dan menjauhkan maksiat darinya. Sesungguhnya dia sendiri maha mendengar doa orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Tatkala berita mengenai Yusuf dengan istri menteri tersiar luas di seluruh kota, para pejabat dan keluarganya berpendapat supaya mereka terlepas dari kritikan dan cemoohan.
Lebih baik Yusuf dimasukkan ke dalam penjara dengan tuduhan tersebut, kendati mereka tahu bahwa ia lebih bersih dan tidak bersalah. Keadaan Yusuf ketika masuk penjara merupakan antara suka dan duka. Ia berduka karena dimasukkan ke dalam penjara sebagai orang yang teraniaya, dan bersuka karena ia berhasil keluar dari rumah tuannya pembesar kerajaan dan menjauhi tipu daya dan fitnah. Akan tetapi, ternyata penjara itu membawa kebaikan baginya. Secara kebetulan, di dalam penjara itu terdapat 2 orang pelayan raja. Yang pertama, kepala pembuat minuman Nabu. Yang kedua, kepala tukang roti Malhab dengan tuduhan bersekongkol terhadap raja. Setelah lewat suatu malam, masing-masing dari kedua orang itu bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Yang pertama berkata, "Aku melihat dalam tidurku bahwa aku memeras anggur untuk membuat arak." Yang kedua berkata, "Aku bermimpi bahwa aku memikul roti di atas kepalaku yang dimakan oleh burung-burung." Kedua pemuda itu meminta Yusuf agar menafsirkan mimpinya, karena mereka mengetahui kepandaian Yusuf menafsirkan mimpi dan ketakwaan serta kebaikan yang dimilikinya. Yusuf berkata kepada mereka bahwa menegaskan kenikmatan, menafsirkan mimpi yang dikhususkan Allah kepadanya, dan mengakui kenikmatan lain, yaitu pengetahuan akan hal-hal yang gaib dengan wahyu Allah yang diturunkan kepadanya. Di dalam penjara, Yusuf tidak lupa menasihati mereka dan mengajak orang-orang tahanan supaya menyembah Allah semata-mata sesuai dengan ajakan bapak-bapaknya Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan jangan menyembah selain Allah. Ketika Yusuf selesai menasihati kedua temannya, mulailah ia menjawab pertanyaan tentang tafsir mimpi mereka. Maka Yusuf berkata, "Adapun engkau, kepala tukang pembuat minuman, maka bergembiralah, karena engkau akan dibebaskan lantaran tidak terlibat persekongkolan melawan raja. Adapun engkau, kepala tukang roti, maafkan aku bila tafsiranku kurang berkenan di hatimu, bahwa engkau akan dihukum mati dengan disalib, dan burung-burung akan memakanmu dari bagian kepala, karena engkau terlibat dalam persekongkolan melawan raja." Demikianlah yang diputuskan Allah sebagaimana saya terangkan, dan hal itu pasti terjadi karena saya tidak berbicara sembarangan, melainkan berdasarkan apa yang telah diilhamkan Tuhanku kepadaku dan penafsiran mimpi kalian berdua. Ketika kepala tukang pembuat minuman hampir keluar dari penjara, Yusuf berpesan agar ia menceritakan kisahnya kepada raja mengenai keadaan Yusuf yang sebenarnya sebagai orang yang teraniaya. Karena terlalu gembiranya, kepala tukang pembuat minuman itu melalaikan pesan Yusuf sehingga mengabaikan Yusuf dan tetap tinggal di situ beberapa tahun. Meski beberapa tahun Yusuf tinggal di penjara, Allah mentakdirkan ia keluar dari situ dengan ganti memperoleh kedudukan yang tinggi. Nah, pada suatu hari, raja bermimpi yang sangat membuat dia gelisah dan ketakutan. Ia pun mengumpulkan dukun-dukun dan orang-orang pandai, kemudian berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Aku bermimpi pula melihat 7 batang gandum hijau dan 7 batang gandum kering. Maka terangkanlah takwil dari mimpi itu jika kalian mampu menafsirkannya." Orang-orang itu terkejut tentang mimpi raja dan bingung. Mereka saling bermusyawarah dan memberikan jawaban yang tidak memuaskan, bahwa mimpi itu tidak bisa ditafsirkan karena itu hanya merupakan mimpi biasa dan tidak berarti apa-apa. Kepala tukang pembuat minuman mendengar pertanyaan raja dan jawaban dukun-dukun serta pembesar-pembesarnya menunjukkan kebodohan mereka. Maka ia pun teringat akan Yusuf, temannya di penjara. Ia pun tampil di hadapan orang-orang itu dan memberitahu mereka seraya berkata, "Saya sanggup memberitahu kalian tentang arti mimpi ini, karena di dalam penjara ada seorang pemuda yang bernama Yusuf. Kami pernah ditahan di dalam penjara bersamanya. Saya dan kepala tukang roti, masing-masing dari kami pernah bermimpi dan telah diterangkan oleh Yusuf dan terbukti kebenarannya. Apabila paduka raja setuju mengirimkan saya kepada Yusuf, maka saya akan membawakan penafsiran dari mimpi ini." Raja dan orang-orang setuju atas permintaannya dan mereka mengutusnya kepada Yusuf. Kepala tukang minuman pergi menemui Yusuf di penjara dan berbincang-bincang sebentar mengenai masa lalu. Kemudian menceritakan sebab-sebab kelupaannya terhadap pesan Yusuf. Setelah itu mulailah ia menerangkan tujuan kedatangannya seraya berkata, "Wahai Yusuf,
yang berkata benar, terangkanlah arti mimpi berikut. 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus, dan 7 batang gandum hijau berdekatan dengan 7 batang gandum kering. Berilah fatwa kepadaku, wahai Yusuf, tentang hakikat mimpi ini, supaya saya beritahukan kepada orang-orang di kerajaan, barangkali mereka mengetahui keutamaan dan kedudukan ilmu. Yusuf mulai menerangkan mimpi raja, dan ia tidak hanya menerangkan arti mimpi saja, namun ia juga menerangkan pula pemecah kesulitan yang timbul dari arti mimpi tersebut. Yusuf pun berkata, Mesir akan mengalami 7 tahun yang subur, maka pada 7 tahun itu kamu hendaklah menanami tanahmu dengan gandum dan syair. Kemudian hasil panennya kamu simpan dalam batang-batang gandumnya, dan jangan boros dalam pemakainya, kecuali sekadar yang dibutuhkan saja. Karena setelah itu akan datang 7 tahun yang kering, di mana kamu akan memakan persediaan gandum yang kamu simpan, dan jangan pula dihabiskan untuk digunakan sebagai bibit bagi tanaman berikutnya. Setelah lewat tahun-tahun yang kering ini, akan datang 1 tahun yang subur, di mana turun hujan dan tanah akan menghasilkan biji-bijian yang banyak dan sari buah-buahan seperti anggur dan zaitun. Kepala tukang minuman menceritakan mimpi yang diterangkan oleh Yusuf, dan tahulah raja bahwa penafsirannya sesuai dengan mimpinya yang menunjukkan kepandaian akal penafsiran Nabi Yusuf. Maka raja pun menyuruh memanggil Yusuf untuk menjelaskan secara terperinci. Pergilah utusan raja untuk menyampaikan keinginan raja. Namun Yusuf tidak bergairah untuk keluar, dan ia pun tetap mendesak untuk tetap tinggal di penjara sampai ia dibebaskan dari tuduhan sebagai orang teraniaya. Ia meminta kepada utusan itu agar kembali kepada raja dan minta darinya untuk menyelidiki persekongkolan yang telah dilakukan terhadap dirinya. Juga menanyai perempuan-perempuan yang menghadiri jamuan makan di rumah istri pembesar dan melukai jari-jari mereka dalam jamuan itu, serta tentang sebab-sebab penahanannya supaya mereka menjadi saksi dalam perkaranya. Utusan raja menyampaikan surat Yusuf kepada raja. Kemudian raja mengirim utusannya kepada perempuan-perempuan itu dan mengumpulkan mereka serta meminta penjelasan hakikat yang mereka ketahui tentang Yusuf di hadapan istri pembesar itu. Maka raja bertanya, apa kepentinganmu ketika kamu merayu Yusuf? Apakah kamu mendapati bahwa ia senang kepadamu? Apakah ia tersenyum? Dan apakah ia bercanda dengan kalian sehingga kalian berani merayunya dan menuntut sesuatu darinya yang tidak patut kalian dapatkan? Perempuan-perempuan itu menjawab, kami berlindung kepada Allah, kami tidak mengetahui adanya keburukan sedikit pun pada dirinya. Ketika itu Zulaikha melihat bahwa sebaiknya dia mengakui kenyataan yang terjadi, karena biarpun dia menyangkal, namun perempuan-perempuan itu akan menjadi saksi yang memberatkannya dan membuktikan kesalahannya terhadap Yusuf. Oleh karena itu Zulaikha mengakui kesalahannya dan beralasan bahwa dengan pengakuan itu ia ingin memberitahu Yusuf bahwa ia tidak ingin memanfaatkan lamanya Yusuf tinggal di dalam penjara untuk meneruskan tuduhannya dan mengkhianatinya, karena Allah tidak akan mensukseskan rencana orang-orang yang berkhianat. Kemudian ia pun beralasan pula bahwa nafsu itu cenderung kepada kejahatan, kecuali siapa yang berlindung kepada Allah dan dipeliharanya. Allah itu Maha Pengampun terhadap orang-orang yang bertaubat. Ya, sekian saja cerita dari Nabi Yusuf. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.